Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video kali ini saya akan membagikan bukan tentang sepeda motor Honda ya, tapi tentang seputar motor GP. Yang kemarin nonton MotoGP di sirkuit Qatar, terus di sirkuit Portugal, nah itu balapannya sangat seru banget. Ya mungkin ada yang satu insiden antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Itu terjadi insiden ketika balapan di lap-lap terakhir ya. Jadi ini saya akan membahas tentang prediksi 5 pembalap yang bakal juara di MotoGP Amerika. Siapa saja? Kita simak videonya ya. Oke, yang baru gabung tetap stay tune ya. Tetap stay tune dari awal sampai akhir pokoknya. Nanti ada sesuatu yang menarik banget yang bagi Anda yang suka tentang MotoGP. Nah, ini nanti kita bahas prediksinya kira-kira di balapan nanti di awal bulan nanti siapa yang bakal juara. Nanti saya sebutkan 5 pembalap yang masuk kategori juara dunia di MotoGP Amerika. Oke, simak videonya. Prediksi 5 pembalap yang bakal juara di MotoGP sirkuit Amerika. Siapa saja? Kita bahas dari yang kelima dulu. Ya, ini menurut prediksi saya. Yang kelima itu ada Alex Rins. Kenapa kok saya ambil Alex Rins? Alex Rins itu di tahun kemarin dia juara di MotoGP Amerika. Waktu ikut di tim Honda. Itu di tim satelit Honda. Dia juara 1. Untuk di awal-awal kemarin Alex Rins hanya masuk di 10 besar di GP sirkuit Qatar dan sirkuit Portugal. Dia performa kurang bagus ya, dilihat dari 2 sirkuit kemarin balapan. Ini kenapa saya ambil ya, ini bisa benar atau bisa salah ya. Ini untuk Alex Rins, dia pindah ke tim Yamaha Monster Energy. Ini prediksi ya, kemungkinan dia bisa juara 1 di MotoGP Amerika. Soalnya dari kacamata saya, pandangan saya, itu sirkuit Amerika, sirkuit favorit Alex Rins. Nah, jadi perlu Anda ketahui, untuk yang ngefans sama Alex Rins, ya mungkin bisa jadi ya, kalau di balapan nanti tidak ada insiden tabrakan atau motor performanya kurang bagus, itu bisa saja terjadi. Nah, di waktu ketika ada insiden seperti itu, terkadang pas ketika balapan ada insiden seperti di kemarin di Portugal, Pecco dan Marc Marquez, insiden tabrakan ya, itu bisa jadi, atau motor yang performanya kurang bagus atau salah memilih ban seperti Pecco yang kemarin itu sudah bannya sudah aus, dipaksakan akhirnya jatuh mengenai Marc Marquez. Nah, seperti itu. Yang namanya pembalap, mau nggak mau harus dipush sampai detik-detik terakhir. Seperti itu. Ya, ini untuk Alex Rins, kemungkinan
bisa saja jadi juara ya. Ini untuk prediksi saya. Kemungkinan atau masuk di kategori juara 1 ataupun juara 2. Paling tidak ya 5 besar lah bisa masuk. Ini untuk prediksi kacamata saya Alex Rins yang ikut di tim Yamaha, tim Monster Energy. Terus kita lanjut untuk 5 yang keempat ya. Yang keempat, prediksi yang keempat itu ada Pedro Acosta yang kemarin sangat istimewa. Ini sebenarnya saya mau membahas di kemarin itu pas waktu awal-awal di GP Qatar dan GP Portugal. Prediksi-prediksi ini saya mau membahas, cuman saya nggak sempat dikarenakan sibuk bekerja. Untuk Pedro Acosta ini ada yang bilang the next Marc Marquez, ada yang bilang Baby Shark. Dari balapan kemarin saja di GP Qatar terus GP Portugal, dia bisa menyalip Marc Marquez. Ngeri banget, istimewa banget. Menurut saya bagus. Dia padahal memakai spek motor di tim satelit gas-gas, pakai motor KTM. Mungkin kemungkinan itu speknya mesin 2024, kemungkinan itu bisa menyamai para pembalap-pembalap senior. Kemarin di GP Portugal dia bisa juara ketiga. Itu saja tertolong karena insiden Pecco dan Marc Marquez. Kalau tidak terjatuh Pecco dan Marc Marquez, kemungkinan bisa mengejar waktu Pedro Acosta menyalip Pecco. Nah, itu. Nah, ini kemungkinan besar menurut kacamata saya, Pedro Acosta layak jadi juara di MotoGP Amerika. Dia pembalap muda, bertalenta. Nah, ini untuk prediksi saya di tahun ini dia mendapatkan gelar Rookie of the Years. Ini dia bisa masuk di 5 besar di GP Amerika atau bahkan pun bisa juara 1. Ini kalau performa motornya bagus, kemungkinan bisa juara 1. Ya nanti kita lihat pada balapan nanti ya di sirkuit Amerika, waktu latihan bebas, latihan 1, latihan 2, latihan 3, nanti bisa dianalisa kemungkinan dia bisa juara atau tidak. Kalau performanya bagus ya dia layak juara 1. Terus kita lanjut di prediksi pembalap juara 1 yang ketiga. Ini saya ambil ya antara yang ketiga itu Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia dari balapan di GP Qatar dia juara 1. Terus di sirkuit Portugal kemarin kan karena insiden dia tidak mendapatkan poin sama sekali, tidak melanjutkan balapannya. Terus kemungkinan di GP Amerika dia bisa juara 1, masuk 5 besar lah, bisa juara 5 besar ini kemungkinan menurut prediksi saya. Dia sudah memakai spek motor Ducati pabrikan yang bagus, jadi kemungkinan dia bisa menyeimbangkan. Jadi kejadian yang kemarin kemungkinan bisa jadi pelajaran lah buat dia, bisa memaksimalkan motornya, bisa
biar awet bannya. Nah, kalau dia bisa menahan seperti Marc Marquez pada balapan di lap pertengahan, tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan, pas nanti ketika di lap-lap terakhir pasti bannya sudah menipis atau aus. Jadi nanti bisa terjadi insiden lagi. Ini kalau dia bisa menahan dan melakukan balapan secara ritme yang sangat bagus, kemungkinan dia bisa juara. Nah, ini untuk Pecco. Terus untuk di prediksi yang kedua, yaitu ada pembalap yang sangat bagus banget. Dia kemungkinan kalau di tahun ini bisa juara dunia ataupun bisa memaksimalkan di tiap-tiap balapan, kemungkinan dia bisa naik di tim pabrikan Ducati. Siapa lagi kalau bukan George Martin. Ini George Martin pembalap yang sangat bertalenta juga. Dia sudah berkecimpung di tim satelit Ducati, Pramac Racing. Ini dia sudah menjuarai ya di tiap-tiap sirkuit. Cuman sayang di tahun kemarin dia juara 2, kalah poin sama Pecco Bagnaia. Dan menurut saya ini untuk kacamata saya ini ya, ini di GP Amerika nanti kemungkinan besar dia bisa juara 1. Kalau performanya mesin motornya bagus bisa juara 1 atau masuk 5 besar. Itu. Ini menurut prediksi saya ya. Di GP Portugal kemarin dia sangat bagus. Langsung push sampai di lap-lap terakhir antara kejar mengejar dengan Vinales dan Bastian ini sangat bagus. Nah, ini sebenarnya saya mau memasukkan Bastian ini, tapi ya lihat besok nanti ya. Kalau dia performanya bagus, harus di GP Qatar dan Portugal dia performanya bagus. Nah, ini kenapa tidak saya masukkan ya? Ini menurut saya ya. Nanti untuk Anda yang bisa menganalisa apa sih bisa ditambahkan, siapa lagi yang jadi kandidat juara di GP Amerika, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Ini berdasarkan menurut prediksi saya ya, analisa saya seperti itu. Waktu di latihan tes dari belum balapan di Qatar sampai di Portugal. Ya semoga saja bisa juara. Terus untuk yang terakhir, yang pertama, tetap saya yang prediksi saya ya, ini Marc Marquez. Jadi dia sudah pindah di tim Gresini Racing ya, di tim Ducati. Dia sangat bagus, bisa adaptasi sama motor Ducati. Beda sama pembalap lain ya. Ada yang adaptasi motornya belum bisa, harus butuh waktu sampai 6 bulan atau 1 tahun kan kayak gitu. Dia baru adaptasi kemarin, pindah saja udah bagus performa. Tapi dia tidak gerusa-gerusu ya, tidak gerusa-gerusu seperti tahun kemarin. Dia lebih dewasa dan lebih mengolah ketika balapan. Seperti kemarin saya akui dia sangat bagus. Dia bisa menahan balapannya dan menahan ban
agar tidak cepat aus. Jadi ketika pas lap-lap terakhir bisa di-push seperti itu. Flashback dulu di tahun kemarin, dia selama berkarir di tim Honda sangat bagus. Untuk performanya saya akui sangat bagus. Di satu tim seperti Joan Mir, terus Lorenzo, nggak bisa menaklukkan motor Honda. Cuman dia, saya akui itu. Karena berhubung mungkin di Honda sering jatuh, sering cedera, mungkin dia sudah berpikir waktunya untuk pindah ke tim lain. Nah, ini menurut prediksi saya di GP Amerika kemungkinan besar Marc Marquez bisa juara 1 atau masuk di 5 besar. Nah, ini untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga ini bisa bermanfaat ya dan mencerahkan untuk Anda semuanya. Apa sih komentar Anda tentang 5 pembalap tadi? Ada yang ngefans sama pembalap lain yang tidak tercantum, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, semoga ini videonya bisa kita diskusikan ya, yang suka MotoGP ini bisa ditulis kolom komentar. Nanti saya koreksi lagi prediksi juara pembalap yang bakal juara di sirkuit-sirkuit lain, nanti kita bahas. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyempatkan dan menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan mencerahkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.